Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya di mana pasca viral razia rumah makan di Cirebon, Jawa Barat beberapa saat lalu, Ikatan Keluarga Minang terpantau menempelkan stiker dan poster lisensi dari sejumlah makanan Padang di sejumlah daerah termasuk di Malang, Jawa Timur. Viral di media sosial pemasangan stiker dan poster lisensi untuk rumah makan Padang yang diterbitkan salah satu organisasi masyarakat yang menamakan diri Ikatan Keluarga Minang atau IKM. Di Malang, Jawa Timur tampak sejumlah orang memasang stiker dan poster lisensi di salah satu rumah makan Padang. Salah satu rumah makan Padang yang memiliki stiker lisensi mengatakan bahwa pemasangan stiker ini dilakukan atas kemauannya sendiri sebagai orang asli Minang. Dengan adanya stiker lisensi IKM, diharapkan pelanggan tidak ragu membeli masakan Padang karena di tempat lain banyak masakan Padang yang tidak asli. Diharapkan dengan adanya pemasangan stiker ini bisa meningkatkan jumlah pelanggan. Cuman gaya kelompok aja sih sebenarnya. Sekitar berapa, Bu? Nggak bayar sih lisensinya. Itu sekali bayar? Itu kayak dari memang kelompoknya kita gitu. Iuran per bulan? Enggak. Oh enggak. Pemasangan lisensi IKM ini sendiri hanya ditujukan kepada penjual rumah makan Padang yang asli dari Minang. Untuk mendapatkan stiker lisensi ini, anggota keluarga asli Minang diwajibkan membayar sekali untuk selamanya sebesar Rp125.000. Stiker lisensi ini bertujuan agar pembeli tidak salah dalam membeli masakan Padang yang asli atau bukan. Jadi pelanggan cukup melihat stiker yang tertempel sebagai bukti rumah makan Padang tersebut asli. Pasang lisensi ini kita hanya menawarkan bahwa yang orang menawarkan semua rumah makan itu benar-benar orang Padang asli. Terus kita memasang lisensi ini supaya kita meyakinkan bahwa pelanggan itu asli orang Minang. Kita cuma bilang asli orang Minang supaya meyakinkan. Penerbitan lisensi untuk rumah makan Padang ini jadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang menyayangkan pemasangan stiker dan poster lisensi tersebut lantaran dinilai mengkotak-kotakan pedagang. Selain itu, penerbitan lisensi dianggap tak menjamin soal cita rasa dari rumah makan tersebut. Dari Malang, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sejumlah rumah makan Padang ini mulai dipasangi stiker lisensi dari Ikatan Keluarga Minang atau IKM. Kita akan memantau sejumlah rumah makan Padang di Pasar Senen, Jakarta saat ini. Sudah ada rekan kami, Herninda Febiola. Herninda, apakah dari pantauan Anda di Pasar Senen saat ini sudah banyak ditempeli stiker-stiker dari lisensi tersebut? Atau seperti apa? Ya, selamat siang pemirsa. Untuk beberapa rumah makan Padang atau nasi kapau yang ada di wilayah Pasar Senen ini tidak nampak adanya stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang karena beberapa pedagang di sini juga tidak mengetahui terkait isu tersebut. Namun saya sudah bersama dengan narasumber saya yang cukup mengetahui tentang stiker adanya fenomena pemasangan stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang di beberapa rumah makan. Nah, sekarang saya sudah bersama Bang Anton. Bang Anton merupakan salah satu pengurus ya Bang ya dari rumah makan nasi kapau yang ada di wilayah Pasar Senen. Nah, Bang, gimana nih soal rumah makan nasi Padang yang kabarnya dipasangin stiker lisensi Ikatan Keluarga Minang? Bingung. Ya gimana ya? Sebenarnya nggak wajib sih Kak. Soalnya kan pedagang, walaupun pedagang nasi Padang nggak harus dari Minang. Nah, tapi Abang sendiri di warung ini mau dipasangin nggak sih Bang? Oh, kalau itu ya tergantung dari bos sih, sama pengurus sini. Kalau pedagang sini sebenarnya kalau masalah stiker ada wajibnya juga. Soalnya buat persaudaraan kan, silaturahmi biar tambah erat gitu Kak. Cuman kalau pedagang lain gitu harus di razia gitu, saya nggak setuju sih Kak. Oh, jadi pemasangan stiker itu nggak apa-apa, tapi untuk bukti persaudaraan sesama keluarga Minang aja ya Pak, ya Bang ya? Erat gitu. Nah, terkait mempengaruhi penjualan itu menurut Abang ngaruh nggak sih Bang?
Kan belum dipasang ya Kak, jadi nggak tahu ngaruh apa enggak. Soal masalah nasi-nasi yang dirazia lebih murah gitu sebenarnya nggak ngaruh, itu kan prosedur bisnis Kak. Kan namanya customer, pembeli kan ada yang ekonominya menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Kalau yang paket-paket kan mending ekonomi yang menengah ke bawah gitu Kak. Kan lagian nasi paket juga kebanyakan di daerah padat atau di daerah perkampungan gitu. Kalau daerah kuliner gitu nggak ada nasi paket. Cuma tergantung penjualnya Kak. Nah berarti Bang, menurut Abang hal tersebut betul atau tidak Bang sebetulnya? Kalau soal razia gitu kan membongkar paksa apa gimana nggak betul sih Kak. Tak kalau misalnya orang Jawa nggak terima, soal pedagang Padang yang jualan di Jawa gimana? Bisa diusir orang Padang kan? Saya sebagai orang apa juga nggak setuju gitu Kak. Namanya Indonesia lah, kita satu walaupun beda-beda gitu Kak. Ya, yang lagi viral kan dibongkar paksa gitu di razia, itu nggak bener ini sebenarnya. Tapi sejauh ini tanpa adanya stiker lisensi seperti itu, warung Abang aman aja Bang ya? Oh aman-aman aja. Aman. Terkait penjualan juga? Ya alhamdulillah aman-aman aja. Nanti tidak diharuskan ada stiker atau enggak, kecuali untuk wujud persaudaraan ya? Ya kalau stiker mah buat persaudaraan ya, kalau razia-razia gitu nggak setuju saya. Ya baik pemirsa, begitulah tanggapan dari Bang Anton yang merupakan salah satu penjual nasi kapau yang ada di wilayah Pasar Senen. Bang Anton sendiri menyebutkan bahwa jika adanya stiker berlisensi Ikatan Keluarga Minang itu bisa disebutkan atau sebagai wujud dari persaudaraan keluarga Minang saja, tidak dibetulkan jika untuk kebutuhan penjualan atau untuk menarik pelanggan ataupun menurunkan penjual-penjual nasi Padang lainnya yang bukan berasal dari Kota Minang sendiri. Sementara kembali ke studio. Boleh kita tambahkan nggak? Baik, terima kasih Herninda Febiola mengabarkan langsung dari pedagang nasi Padang di Pasar Senen. Selamat kembali bertugas.